Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Adistana Krisnawibawa dengan NIM 220554161. Di sini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Energi Pasang Surut dalam Sistem Tenaga Listrik, yang dimana jurnal ini membahas bagaimana energi pasang surut dimanfaatkan dalam sistem kelistrikan, teknologi yang digunakan, proyek-proyek di dunia, hingga dampak lingkungan dan potensi ekonominya. Jurnal ini ditulis oleh dua peneliti dari Illinois Institute of Technology, yaitu Saban Nasir, yang merupakan anggota IEEE, dan Muhammad Sahidehpour, seorang fellow IEEE. Mereka tergabung dalam Electric Power and Power Electronic Center di kampus IIT yang berlokasi di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Baik, saya akan mulai untuk review jurnalnya, dimulai dari bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini, jurnal menerangkan bahwa sekitar 75% permukaan bumi ditutupi oleh air yang menjadi sumber potensial untuk energi pasang surut. Energi ini terbentuk dari interaksi gaya gravitasi antara bulan, matahari, dan bumi. Dapat dilihat pada gambar 1, di sini menggambarkan bagaimana gaya gravitasi dari bulan dan matahari mempengaruhi tinggi permukaan laut, yang menjadi dasar dari fenomena pasang dan surut. Ketika posisi bulan dan matahari sejajar, terjadilah pasang purnama. Sedangkan jika membentuk sudut siku-siku, terjadilah pasang perbani. Di beberapa wilayah seperti Teluk Fandi di Kanada, tinggi pasang bisa mencapai hingga 17 meter, yang menjadikannya lokasi ideal untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut. Selanjutnya, pada bagian 2, sumber energi pasang surut. Jurnal ini menjelaskan bahwa untuk memanfaatkan energi pasang surut, teknologi yang digunakan mirip dengan pembangkit listrik tenaga air. Umumnya, dibangun di bendungan, di muara, atau teluk dengan bukaan sempit agar efisien. Di bendungan tersebut dipasang pintu air dan turbin. Ketika ketinggian air berbeda di kedua sisi bendungan, air dialirkan melalui turbin sehingga memutar generator. Listrik bisa dihasilkan saat air masuk maupun keluar, karena siklus pasang surut terjadi 2 kali sehari. Pembangkitan ini berlangsung secara berkala setiap 12 jam. Selain itu, terdapat sistem pump storage di mana air dipompa masuk saat permintaan rendah dan dilepaskan saat permintaan tinggi. Ini menjadikan pembangkit pasang surut sangat fleksibel untuk mengikuti pola beban listrik. Jurnal juga menyampaikan bahwa di Eropa saja, potensi energi pasang surut mencapai 12.500 megawatt dan faktor kapasitasnya bisa mencapai 60%, jauh lebih tinggi dibanding energi angin atau surya. Lanjut pada bagian 3, mekanisme pembangkit listrik. Pada bagian ini, membahas mekanisme teknis pembangkitan listrik dari pasang surut, yang dimana terdapat dua sistem utama, yaitu pembangkitan saat pasang surut atau EBB dan pasang naik atau flood. Dapat lihat pada gambar 2 menunjukkan sistem pembangkitan saat surut yang umum digunakan. Pada jurnal ini juga membahas jenis turbin yang digunakan yang bervariasi, antara lain turbin bulb, turbin rim, dan turbin tabung, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan teknis tersendiri. Salah satu pembangkit terkemuka, Larens di Prancis, menggunakan turbin bulb dan telah beroperasi dengan sukses selama puluhan tahun. Pada gambar 3 ini menunjukkan turbin bulb yang dimana aliran air melewati turbin yang terletak di dalam saluran air. Turbin ini digunakan di Clarence, Prancis. Pada gambar 4 merupakan turbin rim atau Straflow dengan generator terpisah dari aliran air. Digunakan di Annapolis, Kanada.
Dan gambar 5 menunjukkan turbin tabung dengan generator di atas bendungan diusulkan untuk proyek Severn di Inggris. Selanjutnya pada bagian 4, proyek-proyek global. Jurnal ini juga mengulas berbagai proyek pasang surut di dunia. Di Kanada, pembangkit Annapolis memanfaatkan pasang tinggi Teluk Fundy dan memasok listrik bagi 4.000 rumah. Pada gambar 6 ini memperlihatkan fasilitas pembangkit di Teluk Fundy dengan arsitektur khas dan sistem pengaturan air. Pada gambar 7, memperlihatkan bendungan Lawrence yang juga difungsikan sebagai jalan raya dan objek wisata. Di Prancis, pembangkit Lawrence memiliki kapasitas 240 MW dan telah menjadi proyek percontohan global sejak tahun 1960-an. Sementara itu, di Inggris mengembangkan proyek Severn Barrage dengan potensi lebih dari 8.000 MW. Setiap proyek memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri baik dari sisi teknis maupun lingkungan. Selanjutnya pada bagian 5, aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi, biaya awal pembangunan pembangkit pasang surut memang sangat besar. Misalnya, proyek Lawrence menghabiskan lebih dari 600 juta francs Prancis pada tahun 1967. Namun, biaya operasi jangka panjangnya relatif rendah karena air laut tersedia gratis. Efisiensi suatu lokasi dinilai melalui rasio Gibrat. Semakin kecil nilainya, semakin layak lokasi tersebut untuk dibangun. Contohnya, di Lawrence memiliki rasio Gibrat sebesar 0,36, yang lebih efisien dibandingkan proyek Severn di Inggris yang rasio Gibratnya 0,87, atau Teluk Fundy di Kanada yang rasio Gibratnya 0,92. Selanjutnya, pada bagian 6, lokasi potensial pembangunan pembangkit di berbagai negara kini telah menjajaki potensi pasang surut seperti di Cina, Korea Selatan, Argentina, Rusia, Meksiko, India, hingga Australia telah melakukan studi. Argentina, misalnya, memiliki potensi sebesar 5.000 MW di Teluk San Jose. Sementara itu, India mengembangkan proyek di Teluk Kutch dan Kambat dengan kapasitas ribuan megawatt. Potensi energi pasang surut global tersebar luas, meski belum semuanya dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya, pada bagian 7, energi laut lainnya, jurnal ini juga membahas bentuk lain dari energi laut, seperti arus laut dan gelombang laut. Arus laut, pasang surut dapat dimanfaatkan melalui pagar pasang surut dan turbin terapung. Gelombang laut yang berasal dari transfer energi angin ke permukaan air juga berpotensi besar, bahkan mencapai 2 terawatt secara global. Beberapa prototipe seperti Mighty Whale di Jepang menunjukkan inovasi dalam teknologi ini. Selanjutnya pada bagian 8, sebagai kesimpulan, energi pasang surut merupakan sumber daya terbarukan yang bersih, dapat diprediksi, dan tersedia secara luas. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal biaya pembangunan dan dampak lingkungan. Namun, proyek-proyek di negara maju telah membuktikan bahwa teknologi ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Jika difokuskan secara serius, energi pasang surut dapat menjadi pilar penting dalam transisi global menuju energi berkelanjutan. Baik, demikian review saya dari jurnal energi pasang surut dalam sistem tenaga listrik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.